Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini 24 Oktober 2022 diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 19 yang mengatakan dengan judul Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sebab dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik atau orang berdosa? Karena itu, baiklah jika mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan dunia ini tidak ada seorang pun yang mau menderita dalam menjalani hidup. Kalau bisa, kehidupan yang dijalani selalu aman, selalu damai, selalu berkecukupan bahkan berkelebihan, selalu tidak ada masalah. Namun pada kenyataannya, kehidupan kita di dunia fana akan selalu diperhadapkan dengan berbagai macam masalah dan penderitaan hidup, entah itu karena dosa-dosa dan perbuatan kita sendiri ataupun atas seizin Tuhan untuk membentuk pribadi iman karakter kita yang kuat di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan hari ini Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa penderitaan yang kita alami oleh karena seizin Tuhan adalah penderitaan yang dapat membentuk iman pengharapan kita untuk semakin kuat di dalam namanya. Namun sebaliknya, jika penderitaan yang kita alami karena dosa-dosa kita, maka penderitaan itu pun akan membawa kita pada satu penghakiman dari Tuhan yang pasti adalah ya dan amin. Namun sebagai orang percaya dalam Kristus Yesus pada hari ini, kita bersama-sama kembali diingatkan untuk tetap bertahan dalam penderitaan hidup, dan ketika penderitaan itu datang karena dosa, jangan pernah goyah dan takut untuk segera memperbaiki diri. Dan kalaupun penderitaan itu atas seizin Tuhan untuk membentuk karakter dan pribadi kita dalam iman yang kuat dalam nama Yesus, mari kita tetap tekun bertahan dan tetapkan hati untuk tetap menjadi pemenang atas semuanya. Tuhan menguatkan, Tuhan memampukan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang setia, tetap mengandalkan Tuhan dalam iman yang teguh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas hari yang baru, pada minggu yang baru, pada hari yang ke-24 Oktober 2022 pada hari ini. Terima kasih atas setiap suka duka pahit getir kehidupan, kegagalan dan keberhasilan yang telah Tuhan percayakan untuk kami jalani dan kami alami sampai detik ini. Mengawali hari dan minggu yang baru pada hari ini, kami boleh bersyukur atas firman Tuhan yang adalah ya dan amin, yang telah diperdengarkan bagi kami pada pagi hari ini. Kuatkan kami, mampukan kami untuk mampu menjadi pelaku firman-Mu yang hidup. Biarlah firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini semakin memperteguh iman, pengharapan dan percaya kami pada Tuhan Yesus, dan kuatkan kami untuk tetap setia sampai akhir. Kami serahkan kembali kehidupan kami tua dan muda sebagai keluarga Kristen, sebagai orang tua, sebagai suami istri, sebagai tambi dan bue, sebagai anak dan cucu. Tuhan Yesus memberkati kami sebagai seorang janda dan duda dan anak yatim piatu. Tuhan Yesus jaga dan pelihara aktivitas dan pekerjaan kami pada hari ini, di dalam dan di luar rumah.
Siapapun yang akan kami jumpai dan kami temui diberkati oleh Tuhan, dan kami pun mampu menjaga hati kami, menjaga tutur kata dan ucapan kami dan pikiran kami, supaya tetap seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, dan berikan kami waktu dan kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari ke hari di dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang telah melukai hati kami. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang mungkin terluka karena sikap dan perkataan kami. Bapa yang baik dalam Yesus, kami juga boleh mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, yang ada di rumah sakit dan di rumah masing-masing, tua dan muda. Tuhan berkati upaya dan usaha mereka dalam mencari kesembuhan, kuatkan teguhkan iman mereka di tengah kelemahan tubuh yang mereka rasakan. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang menjaga dan merawat, supaya tetap dalam kesehatan, kekuatan, dan kesabaran yang datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati setiap saudara-saudara kami yang berduka cita. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya atas perjalanan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan tidak akan mempermalukan kami. Kiranya kehendak dan rencana Tuhan Yesus yang terjadi atas hidup kami, tidak kehendak kami manusia. Kami mengawali hari ini dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Oleh dan di dalam nama-Mu yang kudus Bapa, kami berdoa dan mengucapkan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.